sini akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna yang mencakup 3 poin. Oke, langsung aja, let's go! Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, pandangan Islam tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Pasar persaingan sempurna merupakan solusi yang bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya. Karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Yang keempat, menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau B. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini atau pasar persaingan sempurna adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Baik, di sini ada mekanisme pasar yang selanjutnya menurut lainnya. Yang pertama yaitu orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar, di mana memaksa penduduk untuk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, tingkat informasi, di mana tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi, di mana produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk
penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Kelima, yaitu setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam. Baik, di slide ini Islam juga telah mengatur bagaimana interaksi dalam pasar. Islam melarang adanya penipuan, monopoli, riba, dan lain-lainnya yang merupakan awal dari terciptanya mekanisme pasar yang mendekati pasar dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29.